Banyak sekali faktor teman-teman kenapa pasar-pasar atau pusat perbelanjaan sekarang sepi, yaitu tadi kebiasaan manusia, masyarakat sudah mulai berganti. Dan kita sebagai mungkin pelaku usaha, kalau kalian pelaku usaha, dagang dan lain sebagainya, atau mungkin pembeli, kita memang harus mengikuti perkembangan zaman teman-teman, untuk kita bisa bertahan dan bisa berkembang dan tentunya semakin baik ke depannya teman-teman. Kita tidak bisa antipati dengan teknologi, dengan kemajuan zaman. Kita harus belajar dan menyesuaikan diri, sebagaimana video-video yang saya ibaratnya bahas lalu gitu kan, betapa kita sebagai individu harus mengerti situasi dan kondisi zaman. Video ini dipersembahkan oleh Dawis Muslimwear, baju koko kekinian yang temani kamu beribadah, bekerja, beraktivitas, bermuamalah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua, teman-temanku dimanapun kalian berada. Semoga pada kesempatan kali ini kalian semua dalam keadaan sehat walafiat, dalam keadaan lancar aktivitas pekerjaan maupun kesehariannya. Semoga kita semua senantiasa diberikan keberkahan, kelancaran, kemudahan oleh Allah Subhanahu wa taala Tuhan kita, sehingga hari-hari kita semakin baik, semakin produktif, semakin mampu dapat berkah dan manfaat bagi orang yang kita sayangi dan orang-orang yang ada di sekeliling kita. Sebelum kita masuk pada pembahasan kita pada hari ini, jangan lupa untuk subscribe, like, share, dan komen, dan nyalakan notifikasi lonceng yang ada di situ ya teman-teman. Bantulah konten ini agar mampu dapat semakin berkembang dan semakin bisa memberikan insight-insight yang positif, yang baik bagi kita semua dan bagi seluruh masyarakat Indonesia Raya kita ini. Video ini dipersembahkan oleh Dawis Muslimwear teman-teman. Dawis Muslimwear adalah suatu brand baju koko kekinian yang mampu temani kamu di berbagai daily activity kamu, terutama untuk keberibadahan kita kepada Allah Subhanahu wa taala ya teman-teman. Apabila kalian ingin kepoin, ingin mengetahui berbagai macam katalog dan koleksi dari brand Dawis Muslimwear ini, kalian bisa lihat di Instagramnya teman-teman. Kalian bisa kemudian searching dengan keyword Dawis Muslimwear. Dan apabila kalian ingin check out, ingin order, ingin memiliki berbagai macam katalog dari brand Dawis Muslimwear ini, kalian bisa lihat di kolom deskripsi yang ada di bawah ya teman-teman. Di sana ada kontak WA-nya. Kalian bisa konsultasi, bisa tanya-tanya, dan kemudian juga kalian bisa daftar untuk menjadi reseller, agen maupun distributor resmi dari brand Dawis Muslimwear ini teman-teman. Kalian juga bisa check out retail juga bisa ya teman-teman. Dawis Muslimwear, baju koko kekinian yang mampu temani kamu beribadah, bekerja, beraktivitas, bermuamalah. Baiklah teman-teman, pada kesempatan hari ini saya akan membahas tentang suatu hal yang banyak sekali diperbincangkan teman-teman akhir-akhir ini, minggu-minggu ini, yaitu terjadi fenomena atau suatu informasi atau gambaran ya, bahwa adanya pusat perbelanjaan yang bahkan itu terbesar ya di Asia Tenggara, yaitu Pasar Tanah Abang yang ada di Jakarta sana ya teman-teman, dan juga berbagai macam pusat perbelanjaan terutama pakaian atau mungkin mall dan lain sebagainya yang offline ya teman-teman. Sekarang banyak sekali diliput, dan ternyata setelah corona ini, setelah pulihnya corona gitu kan, ternyata kebiasaan masyarakat tidak lagi marak atau tidak lagi memenuhi atau meramaikan pusat-pusat perbelanjaan yang offline ini teman-teman. Untuk itu marilah kita bahas lebih dalam segmen olah pikir, mengolah pikiran, merenungi kehidupan dan berbagai hal yang terjadi dalam kehidupan ini. Teman-temanku dimanapun kalian berada, alhamdulillahirrabbilalamin, perlu kita syukuri berbagai macam nikmat dari Tuhan Yang Maha Kuasa Allah Subhanahu wa taala atas segala kelimpahan karunia dan nikmatnya ya teman-teman, sehingga kita pada kesempatan hari ini dapat mampu menjalankan berbagai aktivitas, walaupun kita tidak dapat pungkiri di sela-sela kehidupan kita yang penuh dengan karunia dan keberkahan dan mungkin kelancaran, ada mungkin berbagai macam problem, halangan, rintangan dan lain sebagainya. Dan itu adalah suatu hal yang biasa teman-teman dalam kehidupan. Tidak ada hal yang sempurna di dunia ini, dan mungkin kita harus benar-benar bisa bijak untuk menjalani kehidupan senang maupun susah, atau longgar maupun sempit dan lain sebagainya ya teman-teman. Karena dinamika kehidupan ini akan terus bergejolak, akan terus ibaratnya berputar, naik dan turun dan lain sebagainya teman-teman. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang betapa fenomena
pusat-pusat perbelanjaan offline, pusat-pusat belanja pakaian, mungkin pusat perbelanjaan shopping dan lain sebagainya yang offline ya teman-teman, mall atau mungkin ibaratnya itu pusat store dan lain sebagainya gitu kan. Dan terutama yang paling menggegerkan dan menggemparkan dunia maya dan info berita gitu kan, terjadinya semakin sepi atau sepinya pusat perbelanjaan kebanggaan kita semua, negeri Indonesia Raya ini yang dianggap terbesar se-Asia Tenggara teman-teman, yaitu Pasar Tanah Abang yang sudah begitu amat kondangnya ya teman-teman. Pasar Tanah Abang ini ya menjadi suatu pusat perbelanjaan yang menawarkan barang murah, grosir maupun retail maupun bijian teman-teman. Di sana banyak sekali entah aksesoris, pakaian, barang-barang dan lain sebagainya gitu kan. Biasanya orang Jabotabek dan sekitarnya kalau belanja atau pulaan untuk kebutuhan toko mereka, kalau mereka itu jualan lagi atau mungkin untuk lebaran dan lain sebagainya, untuk pesta-pesta tertentu mereka pengen nyari yang murah gitu kan, namun memiliki kualitas yang oke, biasanya mereka ngambilnya dari Pasar Tanah Abang itu teman-teman. Dan juga banyak sekali pusat perbelanjaan di seluruh Indonesia, di kota-kota besar, di Surabaya, di mungkin Makassar, di Sumatera, Palembang dan lain sebagainya gitu kan, mengalami suatu penurunan teman-teman, yang diharapkan atau yang mungkin diproyeksikan setelah 2023 ini, karena memang sudah 2 tahun berlalu COVID-19 wabah corona gitu kan, dianggap atau diprediksi bisa pulih di tahun 2023 ini ya teman-teman. Ternyata namun tidak sesuai dengan prediksi yang ada teman-teman. Kalau sebelum corona mungkin masih ramai ya teman-teman pusat perbelanjaan tersebut. Kemudian ketika corona benar-benar ibaratnya itu mandek, stop, apalagi ada pembatasan-pembatasan ya untuk berkerumunan dan lain sebagainya. Namun 2023 ini tadinya di tahun lalu akan dianggap tahun ini adalah suatu tahun yang bisa menormalkan menjadi suatu hal yang normal kembali untuk ibaratnya itu pusat-pusat perbelanjaan atau retail-retail atau mungkin grosir-grosir, tempat pusat belanja gitu kan, entah itu di mall dan pasar dan lain sebagainya, itu bisa kembali normal. Namun kenyataannya itu tidak terjadi teman-teman, dan banyak sekali dibahas. Ada banyak yang dibahas teman-teman. Kenapa kok pasar-pasar offline, pusat-pusat perbelanjaan yang mungkin dulunya sangat dinikmati dan sangat diminati oleh para masyarakat, sekarang kok sudah tidak lagi kurang eksis ya, atau kurang ramai seperti dahulu kala teman-teman. Ada banyak faktor, terutama faktor terbesarnya adalah sekarang mulai muncul dan marak dan masifnya ada toko-toko shopping atau toko-toko online teman-teman. Ada banyak sekali platform besar di Indonesia ini yang menyediakan bahkan juga barang-barang murah, pakaian-pakaian murah, dan juga mungkin aksesoris-aksesoris murah atau mungkin elektronik murah ada gitu kan, dengan diskon yang macam-macam, dengan cashback dan lain sebagainya, promo-promo, bahkan pay later, cicilan 12 bulan dan lain sebagainya. Banyak sekali fitur-fiturnya teman-teman. Itu adalah suatu hal yang menjadi satu indikator terbesar kenapa toko online atau toko offline atau mungkin pusat perbelanjaan yang dulu sangat digemari sekarang mulai berkurang peminatnya ya teman-teman. Karena ada, apalagi sekarang bukan cuma platform e-commerce atau platform online, jual beli online ya, tapi di jual beli online itu juga ada sekarang mulai merubah dirinya menjadi social commerce. Artinya sosial media bergabung dengan e-commerce, dengan penjualan online gitu kan, dengan platform online seperti TikTok, yang kemudian ada TikTok Shop, dengan ada live TikTok gitu kan, live TikTok. Kemudian sekarang Shopee juga menerapkan hal yang sama, live Shopee. Jadi kalau dulu mungkin orang itu ibaratnya itu ragu untuk beli online karena cuman ada kelihatan fotonya, dan mungkin juga kadang foto itu nggak sesuai dengan realitanya gitu kan, kelihatannya bagus karena kameranya bagus atau mungkin karena perekamannya bagus, tapi ketika datang ternyata bahannya tidak sesuai dengan gambarnya, atau mungkin memang sesuai dengan gambarnya tapi tidak benar-benar nyata ya, karena kita tidak melihat langsung gitu kan, karena online gitu kan. Namun sekarang karena adanya
live shopping itu, live TikTok dan live Shopee, kemudian orang-orang bisa lihat secara langsung lewat HP ya teman-teman, walaupun itu media ibaratnya itu kayak Zoom ya gitu, kayak ibaratnya itu kayak video gitu kan, tapi live, tapi nyata, real time gitu kan. Namun itu semua bisa menanggulangi dari adanya mungkin kekecewaan karena mungkin tidak sesuai dengan foto dan lain sebagainya. Dan kalau live ini lebih real ya bentuknya, atau mungkin bisa dilihat lebih dekat, bisa tanya-tanya ke yang jual langsung gitu kan, bisa bahkan tanya-tanya promo, diskon dan lain sebagainya. Apabila kita membeli suatu produk yang itu barang, entah rumah tangga dan lain sebagainya, panci dan lain sebagainya, dia juga biasanya live. Oh, panci ini yang harganya segini, isinya bisa masuk ikan segini, masakan segini, terus muatnya segini, kapasitasnya segini, terus diameternya segini. Itu dengan live sangat bisa mengakomodir itu semua teman-teman, dan bahkan itu real time ya teman-teman, namanya live, langsung video langsung gitu kan, tidak rekaman ulang atau rekam dulu baru diupload, enggak, langsung live. Jadi langsung bisa tanya-tanya, dan itu sangat menjadikan kebiasaan masyarakat kita kemudian berubah, kemudian berganti yang tadinya minat dengan beli offline, sekalian jalan-jalan, sekalian mungkin kulineria atau sekalian nonton dan lain sebagainya, atau mungkin keliling-keliling, lihat-lihat gitu kan, shopping, hiburan dan lain sebagainya. Sekarang orang tidak lagi untuk membeli, harus datang ke tempatnya teman-teman, karena itu mungkin bagi sebagian orang yang sibuk tidak akan bisa ya, dan sangat terbantu sekali kalau ada online yang bisa live, yang bisa mungkin menawarkan produknya lebih murah dan juga bisa pilih-pilih tanpa harus ditanya-tanya mungkin oleh SPG dan penjaga tokonya gitu kan, yang biasanya orang-orang introvert dan mungkin kurang pede berhubungan langsung dengan orang. Mungkin kan itu adalah suatu hal yang solusi apabila ada jualan online, live shopping gitu kan, live shopping dan lain sebagainya. Ini adalah suatu fenomena yang harus kita pelajari teman-teman. Selain adanya jual online ini, juga mungkin ada behavior atau kebiasaan baru dari orang kita ya, yang mungkin lebih senang hal-hal yang efisien, yang lebih mengurangi biaya. Kalau kita harus datang ke tempatnya, ke mall, mungkin kan harus pakai ojek online, harus pakai ibaratnya itu transportasi umum atau mungkin kendaraan pribadi, dan itu juga butuh bensin, butuh biaya dan lain sebagainya, waktu dan tenaga. Mungkin kalau kita hanya butuh barangnya, kita kan juga bisa lebih praktis beli di online gitu teman-teman. Sebagaimana brand Dawes Muslimwear ini teman-teman, yang menjadi suatu support dari channel YouTube ini ya. Beliaunya atau brand Dawes Muslimwear ini kita di bidang online ya. Tadinya ada offline-nya, kemudian sekarang online, karena memang online itu lebih mudah ya dari segi seller, dari segi penjual. Dia tidak harus punya toko, tidak harus ngontrak toko, bisa langsung fokus dengan barangnya, packingnya dan lain sebagainya gitu kan. Dan juga bisa menekan operasionalnya ya teman-teman, yang itu menjadikan barang-barang kita lebih bisa mampu lebih murah walaupun kualitasnya tinggi. Kalau dibandingkan dengan Dawes Muslimwear ini kan menengah dan menengah atas ya, premium ya dia sifatnya ya teman-teman. Jadi kalau mau dibandingkan dengan harga kita dari brand Dawes Muslimwear ini, kita bisa dibandingkan dengan harga-harga yang di atasnya brand Dawes Muslimwear ini teman-teman, kualitasnya ya, jahitannya, karena kita sudah berpengalaman puluhan tahun untuk konveksi dan butik ya teman-teman. Dan itu menjadikan banyak sekali kemudahan dari segi sellernya teman-teman, dari segi pembelinya juga dimudahkan, dari segi sellernya juga dimudahkan. Banyak sekali faktor teman-teman kenapa pasar-pasar atau pusat perbelanjaan sekarang sepi, yaitu tadi kebiasaan manusia, masyarakat sudah mulai berganti
Dan kita sebagai mungkin pelaku usaha, kalau kalian pelaku usaha, dagang dan lain sebagainya, atau mungkin pembeli, kita memang harus mengikuti perkembangan zaman teman-teman, untuk kita bisa bertahan dan bisa berkembang dan tentunya semakin baik ke depannya teman-teman. Kita tidak bisa antipati dengan teknologi, dengan kemajuan zaman. Kita harus belajar dan menyesuaikan diri, sebagaimana video-video yang saya ibaratnya bahas lalu gitu kan, betapa kita sebagai individu harus mengerti situasi dan kondisi zaman. Bahkan di agama pun, atau mungkin ulama-ulama pun gitu kan, seringkali berbicara, ini bisa dikaitkan dengan agama ya teman-teman, karena memang nasihat agama atau ulama-ulama itu ada yang menasihati bahwa apabila kamu seseorang yang berakal, maka kamu harus mengerti tentang zamanmu. Kamu harus arifun bizamanihi. Kamu harus bukan cuma mengerti, jadi paham tentang zaman kamu, perubahan zaman kamu mau kemana, situasi dan kondisi kamu mau gimana. Kamu harus, bukan berarti kita terombang-ambing atau ikut-ikutan, tapi kita harus menyesuaikan diri, menggunakan peluang yang ada untuk kemaslahatan kita pribadi, orang-orang yang kita sayangi, dan orang-orang banyak teman-teman. Contohnya, dulu agama atau pembahasan agama hanya mungkin belajar secara offline. Sekarang online banyak gitu kan. Kita mau mengetahui ilmu-ilmu agama bisa dengan sanad ustadz yang jelas juga gitu kan. Bisa live, bisa juga Zoom, bisa juga mungkin webinar gitu kan. Kalau dulu ada seminar-seminar harus offline dengan biaya yang lebih besar, sekarang webinar lebih murah, namun tidak mengurangi kualitas ilmu yang disampaikan. Itu banyak sekali faktor yang harus kita pikirkan dan harus kita renungi, betapa kita itu harus mengerti dan paham dan arif akan zaman yang kita pijak ini, yang kita masuki ini. Dan zaman itu akan semakin berubah, kebiasaan akan semakin berubah. Kita harus bisa menyesuaikan, bukan berarti ikut-ikutan, namun menggunakan peluang yang ada untuk memberikan maslahat dan manfaat bagi banyak orang. Jadi itu teman-teman, terima kasih atas segala perhatian. Semoga ini semua menjadi renungan yang baik bagi kita, insight-insight yang baik. Fenomena ini adalah suatu hal yang mungkin sangat sulit bagi beberapa orang yang di bidang offline, namun kita harus belajar untuk mempelajari online juga, bisa hybrid. Sekarang banyak teman-teman toko-toko yang di mall bikin live di Shopee, di TikTok, bahkan HP-HP mahal pun sekarang live, bisa beli di Shopee, di TikTok, di Tokopedia, di Lazada, dan beli-beli dan lain sebagainya ya. E-commerce Indonesia kan banyak gitu kan, banyak. Jadi nggak cuma kita punya toko offline, kita juga harus bisa live, bisa ibaratnya itu posting di online agar kita bisa bertahan dan kita semakin maju ke depannya dan semakin bisa berdampak dan bermanfaat bagi banyak orang, khususnya untuk pribadi dan keluarga dan orang-orang yang kita sayangi. Dan syukur-syukur bisa banyak orang ya teman-teman. Mungkin itu, terima kasih atas segala perhatian, kurang lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih atas segala perhatian. Sekali lagi, see you next video. Tetap semangat, tetap optimis, positive thinking atas segala kehidupan. Bye bye. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.